Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hadi Edukasi Channel masih bersama Riza Solution pastinya. Dan alhamdulillah, sebelum saya ngantuk, saya pengen ngobrol dulu, pengen sharing sama teman-teman semua. Tapi terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih buat yang menonton video ini dan teman-teman di Resepsi Sehat Alami yang masih mensupport, kemudian Bos Koji yang ada di sana masih mendampingi kita. Harapan selalu sehat dan pastinya dalam kondisi yang maksimal. Dan pada season kali ini, selain saya ingin menjawab atau orang-orang biasa nyebut Q&A, jadi season tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi saya ingin menjawab 3 pertanyaan dulu biar nggak kebanyakan. Dan yang kedua, ada teknik atau treatment sedikit untuk mengatasi jari-jari yang mengalami sakit, baik itu sampai terjadi bengkak maupun hanya sakit ringan. Tapi kita minta tolong Bos Konji untuk modeling biar untuk kesini biar bantu kita, maksudnya gambarnya biar lebih jelas dan sessionnya lebih ngalir karena kita sharing. Silakan Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kita kesini. Mana Mas? Ya, jadi kemarin ada yang beberapa pertanyaan yang masuk, kita jawab dulu pertanyaannya, nanti baru treatment, ya kan? Nah, pertanyaannya gini, kalau sakit perut, misalnya perih, apakah sudah pasti itu penyakit lambung? Kira-kira seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Nah, saya pengen cerita, sebenarnya orang sakit perut itu kondisional ya, tergantung maksudnya. Ada juga yang dia cemas, itu juga bisa sakit perut. Ada juga yang terlalu gugup, misalnya nih ada orang yang menghadapi event misalnya naik panggung atau apalah ya yang sifat perlombaan, itu kadang-kadang juga bisa membuat perut nggak nyaman. Nah, jadi yang di sini saya sebut kecemasan dan lain-lain bisa mengakibatkan perut kurang nyaman, itu memang di sebagian orang ada posisi seperti itu. Nah, yang kedua, untuk sakit lambung sendiri itu punya khas. Selain perutnya kembung, kemudian sering bersendawa apa bahasa Indonesia? Bersendawa ya benar. Istilahnya keluar angin lah gitu. Nah, terus untuk penyakit atau untuk rasa kurang nyaman ini nggak bisa kita pastikan dia adalah gangguan pada organ lambung. Jadi seperti itu, kondisional sifatnya. Tapi untuk treatment atau untuk mengurangi rasa kurang nyaman itu, biasakan minum air hangat dan relaksasi. Maksudnya misalnya kita pakai baju atau celana yang longgar, misalnya laki-laki menggunakan sarung untuk mengurangi rasa sakit. Kekenyangan juga bisa sakit perut. Seperti itu. Jadi kondisi memang kondisional. Nah, yang pertanyaan yang kedua ini mudah-mudahan clear ya. Pertanyaan pertama tentang sakit perut, apakah itu penyakit lambung? Dan menurut saya itu kondisional, itu tergantung. Yang kedua ini, apakah sakit urat saraf, asam urat? Ya, asam urat bisa dipijit, karena banyak yang bilang ini nggak boleh dipijat. Menurut saya, yang pertama, pengobatan ini ada 2 macam, secara medis dan menggunakan teknik relaksasi atau terapi meridian. Kalau orang menyebut mungkin non medis atau terapi alternatif, tapi saya lebih senang relaksasi,
karena pengobatan itu semuanya punya khasnya masing-masing. Bekam punya khas, dan mereka juga legalitas, artinya bukan alternatif tapi sebuah opsi pilihan. Jadi orang mau berobat menggunakan pijat boleh, menggunakan bekam boleh, menggunakan obat-obatan dari medis rekomendasi boleh, atau kalau saya biasa menganjurkan dua-duanya. Jadi banyak orang ketika sharing sama saya arahkan kalau yakin sama medis boleh lanjut, kalau mau melengkapi boleh juga. Jadi kalau asam urat apakah boleh dipijat selama terapisnya tahu, ya, selama terapisnya tahu dan dia sudah terlatih. Jadi tahu juga nggak cukup, harus terlatih. Karena yang namanya urat saraf, yang namanya tulang, yang namanya otot, itu mereka juga punya semacam memori, punya sifat karakter. Jadi kalau tegang, urat saraf sedang sakit, itu tekanannya pun juga harus pelan-pelan, kita harus tahu ini otot tegang apa enggak, ini tulang lagi panas atau enggak gitu. Jawaban dari saya paling sederhananya boleh, yang penting kita tahu siapa terapis atau siapa yang memijatnya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kegambar ini yang bertanya di chat kemarin. Terus pertanyaan yang terakhir, berapa gelas sehari kita minum air putih? Nah ini sebenarnya cukup menarik. Ada yang bilang 8 gelas, ada yang bilang 5 gelas. Tapi kalau anjuran dari dokter yang cukup, dan saya memang sangat sependapat nih, yang cukup. Kenapa? Karena setiap orang berat badannya beda-beda. Kalau berat badannya misalnya 50 kilo atau 60 kilo, itu juga minumnya nggak bisa 8 gelas sehari, mungkin bisa lebih, bisa kurang. Kenapa? Ini juga tergantung aktivitasnya. Nah kalau kita aktivitasnya di ruangan AC, yang paling penting adalah minumnya cukup. Berat badan yang lebih besar pun juga sama, minumnya yang penting cukup. Nah treatment atau saran dari saya, kalau sedang istirahat atau sedang di ruangan AC, upayakan per 10 menit itu minum hanya 1 teguk, gak perlu banyak-banyak. Kalau orang yang suka sering kencing, nah ini gak perlu takut, karena memang untuk melatih kita yang penting minumnya sedikit-sedikit, jangan sekali banyak. Kalau kita minum sekali banyak maka hasilnya kurang bagus. Nah 3 pertanyaan mungkin mudah-mudahan udah dijawab ya, udah jelas. Nah, sekarang kita ke treatment. Kemarin ada yang bertanya ketika jari-jari pada sakit, untuk mengatasi atau mencegah supaya rasa sakitnya ini enggak berlanjut bagaimana. Nah hari ini kita akan sharekan tipsnya, nanti mudah-mudahan bisa membantu siapapun yang sedang mengalami rasa sakit itu. Pinjam tangannya. Siap. Nah, posisikan tangannya seperti ini. Ini bisa dipijat mandiri, bisa juga dipijat oleh orang lain. Jadi orang awam pun bisa. Yang pertama kita pijat ibu jari. Cara pijatnya gini. Nah, jadi ibu jari kita tekan menggunakan ibu jari juga. Ibu jarinya posisinya berhadapannya jatuhnya. Bener sih berhadapan. Gini kan? Ya. Nah, ini kita tekan. Jadi pas lakukan ini, pas ruas. Kalau kita pegang itu sambungan lah ya, ada tonjolan. Itu kita pijat. Kurang lebih 10 detik. Jadi hitungan ke 10 lepas. Nah, lepas.
Kita ulang, hitungan ke 10, kita lepas. Berikutnya, jangan langsung ke semua jari-jari, tapi kita pijat-pijat telapak tangannya. Nah, dari sini. Jadi kalau kita bilang telapak tangan kan rata-rata semua ini ya. Nah, kita mau pijitnya dari sudut ini, dari 4 jari ini. Pas ruas-ruas ini. Diawali dari sini. Jadi kita menggunakan jempol. Kalau kita dipijit oleh orang lain, berarti kita bisa menggunakan 2 jempol. Tapi kalau kita mandiri, 1 jempol diawali dari kelingking, pas ruas pertama. Kan kalau dihitung-hitung ruas itu kan gini, nih, ini 1, ini 2, ini 3, ujung. Nah, kita pijatnya pas di sini, di ujung telapak. Seperti ini. Nah, pijatnya seperti ini aja, nyata ya. Kalau ada rasa kurang nyaman, kita boleh menggerak-gerakkan jari-jari. Jadi itu biasanya respon dari peredaran darah. Nah, rata-rata orang yang sakit jari-jari ini biasanya ada, misalnya kita kelamaan ngetik di komputer, misalnya deadline ngetik terlalu lama gitu, di satu posisi tanpa menggerakkan jari-jari, itu juga bisa mengakibatkan jarinya spasme atau mengalami minyak tulangnya kurang maksimal. Itu bisa juga kesleo. Nah, kesleo unik. Kadang-kadang kesleo ini bukan di jari-jari. Kadang kesleo misalnya di pergelangan tangan, cuman karena memang peredaran darah mengalami sumbatan sehingga jari yang merespon atau memberi sinyal bahwa ini tangan sedang nggak baik nih kondisinya, bahasanya gitu. Makanya dia ngasih sensasi kurang nyaman. Kalau sudah seperti ini, kita sudah pijat 4 titik ini, baru kita pindah ke sini. Ini sini kelihatan? Kelihatan? Nah, kita pindah ke sini. Nah, sini. Jadi pergelangan tangan tapi dia lurus ke jempol. Nah, kita pijat ini, diputar. Ini insya Allah kalau posisinya kaku daerah sini semua, ini akan mengalami sensasi semacam tertarik atau ada perelaksasian. Gitu. Nah, yang terakhir kita pijat di sini, di tengah-tengahnya antara jempol sama sini tadi. Kita pijat ini. Gitu. Pelan-pelan aja, nggak perlu mengeluarkan tenaga karena dia sangat sensitif. Kalau jari-jari itu sangat kecil, tapi kita harus hati-hati. Nah, yang terakhir kita posisikan tangannya seperti ini, ditutup, jadi telapaknya jadi di bawah ya. Kita pijat-pijat ya sini. Ini sebutnya punggung tangannya, bener? Betul. Iya kan? Punggung tangan kita pijat-pijat pelan-pelan menggunakan jempol. Nah, sudah seperti ini, sudah kita pijat-pijat, kita gunakan jari tengah dan jari telunjuk untuk menjepit ini jempol, dijepit. Nah, kita seperti ini kan, kita tarik pelan-pelan. Terus yang lain seterusnya seperti itu. Jangan lupa ini dikasih minyak kalau narik, misalnya kita pakai minyak apalah, yang penting untuk supaya nggak ada rasa sakit setelahnya, karena kalau ditarik seperti ini tanpa minyak itu sakit biasanya. Jadi kita nggak lanjut, ini cuman buat contoh, kita nggak bawa minyak juga. Jadi teknik yang paling sederhana ini mudah-mudahan bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami kurang nyaman pada jari-jari.
next video ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami teknik sederhana ini, dan pertanyaan tadi juga mudah-mudahan bisa mewakili siapapun. Dan terima kasih buat Bos Konji dan Rizal Solution. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.